Setelah suksesnya misi besar yang dilakukan oleh Sir Thomas Roe, pada tahun 1639, terjadi pembelian tanah dan permulaan pemukiman di pantai Coromandel. Agen East India Company, seperti Francis Day, membeli lahan dan mulai membangun pos yang kelak menjadi Fort St. George, yaitu cikal bakal Madras atau Chennai. Dan pada tahun yang sama, East India Company berhasil menguasai Madras dan Chennai. Pada tahun 1661 sampai tahun 1668, Bombay atau Mumbai berpindah dari Portugis ke tangan Inggris. Pulau-pulau Bombay menjadi milik mahkota Inggris lewat perjodohan, bukan dengan perang, yaitu pernikahan antara Raja Charles II dengan Catherine of Braganza. Lalu Bombay diserahkan atau disewa ke East India Company, sebuah langkah penting untuk basis Barat India. Dan pada sekitar tahun 1690, Job Charnock diidentifikasi sebagai tokoh yang menetapkan pusat dagang Inggris di tepi Huli, Kalkuta, yang kemudian tumbuh menjadi pusat administrasi dan keuangan East India Company di Bengal. Robert Clive, ia tiba di India tahun 1743 sebagai pegawai magang akuntansi di East India Company. Ia, Robert Clive muda, bukanlah tentara, bukan bangsawan, dan bahkan bukan petualang. Ia hanyalah pemuda yang kabur dari depresi dan kebosanan hidup di Inggris. Situasi India saat itu tidak stabil. Kekaisaran Mughal sudah mulai melemah. Kekuasaan daerah seperti Nawab, Bengal, Hyderabad, dan Maratha mulai saling berebut posisi, sementara Inggris dan Prancis bersaing ketat. Hidupnya di Madras pada awalnya tampak biasa, tetapi situasi India pertengahan abad ke-18 yang penuh ketegangan geopolitik justru membuka jalan bagi transformasi radikal dalam karir Robert Clive. Ketika konflik Inggris-Prancis berkembang dalam rangkaian perang yang dikenal sebagai Carnatic Wars, Robert Clive yang merasa jenuh dengan posisi administratifnya dan justru menemukan ambisi dan bakat barunya dalam dunia militer. Keberanian dan naluri taktisnya yang kuat membuatnya menonjol dan memberi kesan bahwa ia jauh lebih cocok memimpin pasukan daripada menulis laporan keuangan. Momentum besar pertama Robert Clive terjadi pada penyerbuan dan pertahanan benteng Arcot pada tahun 1751. Dalam kondisi pasukan terbatas dan persenjataan sederhana, Robert Clive memimpin serangan berani yang justru membalikkan keadaan dan menjadikan namanya dikenal luas baik oleh pihak Inggris maupun musuh-musuhnya di India Selatan. Arcot menjadi simbol bahwa East India Company, yang pada mulanya hanyalah perusahaan dagang, bisa menunjukkan kekuatan militer yang serius. Reputasi Robert Clive sebagai pemimpin muda yang penuh strategi, berani, dan tak mudah gentar menjadikannya kandidat ideal ketika konflik politik dan ekonomi di Bengal meledak pada tahun 1756. Terutama setelah serangan Sirajud-Daulah terhadap Fort William dan peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Black Hole of Calcutta. East India Company membutuhkan seseorang yang tidak hanya dapat berperang, tetapi juga dapat memainkan permainan politik yang rumit di tingkat elit India. Dan Robert Clive merupakan orang yang tepat untuk tugas tersebut. Robert Clive kemudian memimpin ekspedisi untuk merebut kembali Calcutta dan melakukan manuver politik yang jauh lebih dalam dari sekadar operasi militer. Pertempuran Plessy
pada tahun 1757 sering dipahami sebagai kemenangan militer Inggris, padahal sebenarnya lebih merupakan kemenangan diplomasi tersembunyi. Melalui negosiasi rahasia, penyogokan, dan manipulasi politik, Robert Clive berhasil membujuk para pejabat penting Bengal, termasuk Mir Jafar, untuk berkhianat kepada Sirajud-Daulah. Hasilnya adalah perang yang berlangsung sangat singkat, tetapi memiliki dampak yang luar biasa besar. Perang Plessy mengubah East India Company dari sekadar pedagang menjadi penguasa politik, membuka kontrol awal Inggris atas wilayah Bengal, dan memulai fase kolonialisme korporat yang tidak tertandingi dalam sejarah dunia. Banyak sejarawan, termasuk P.J. Marshall dan William Dalrymple, menilai bahwa Perang Plessy adalah titik balik paling signifikan dalam transformasi East India Company di India. Tidak sedikit pejabat Inggris yang menjalin relasi dekat dengan wanita lokal, baik dalam status yang lebih informal, seperti gundik atau concubine, maupun dalam pernikahan semi-resmi. Hubungan ini bukan hanya persoalan cinta pribadi, tetapi juga politik budaya, identitas, dan kesetiaan. Banyak pegawai dan perwira East India Company yang hidup di India jauh dari kampung halaman. Karena istri Inggris sulit datang atau tinggal lama, mereka mencari hubungan lokal dengan perempuan India. Praktik gundik dan perkawinan lokal mencerminkan ambivalensi kekuasaan kolonial. Pejabat Inggris dari meraup keuntungan hubungan lokal, sekaligus menyeimbangkan loyalitas pada perusahaan East India Company dan kepada penguasa-penguasa lokal. James Achilles Kirkpatrick merupakan perwira East India Company dan menjabat sebagai British Resident di Istana Nizam Hyderabad sekitar tahun 1797 sampai tahun 1805. James Achilles Kirkpatrick bukan orang asing dengan budaya lokal. Menurut catatan, James Achilles Kirkpatrick menguasai bahasa lokal. Ia juga menulis puisi dalam Urdu, mengenakan pakaian Mughal, dan mengadopsi banyak adat istiadat Muslim atau lokal lainnya. James Achilles Kirkpatrick bertemu dengan Khairunisa pada peristiwa sosial istana. Khairunisa dikatakan sangat jatuh cinta pada James Achilles Kirkpatrick dan akhirnya mendekatinya secara diam-diam di Zenana. Dalam surat-suratnya, James Achilles Kirkpatrick menyebut bagaimana Khairunisa berkali-kali menyatakan bahwa takdirnya terhubung dengan dia, dan pertemuan mereka selalu dibayangi gejolak emosional. Akan tetapi, hubungan ini tidak langsung diterima. Ada tekanan dari atasannya di East India Company, dan kekhawatiran politik di Hyderabad. Sekitar tahun 1800, James Achilles Kirkpatrick dan Khairunisa menikah menurut hukum Islam dalam upacara pribadi yang sangat terbatas. James Achilles Kirkpatrick bahkan dikabarkan mualaf agar pernikahan bisa berjalan dan agar lebih diterima dalam budaya lokal, dan James Achilles Kirkpatrick mendapat julukan Mughal Putih. Pada tahun 1773, East India Company sedang berada dalam kondisi yang paradoks. Di satu sisi, East India Company merupakan korporasi paling berkuasa pada zamannya, menguasai perdagangan teh, tekstil, dan rempah. Namun di sisi lain, perusahaan ini hampir bangkrut akibat korupsi internal, perang yang mahal di India, dan mismanajemen di tingkat direksi.
Situasi genting ini mendorong pemerintah Inggris turun tangan. Intervensi itu diwujudkan dalam The Act pada tahun 1773, sebuah undang-undang yang secara praktis menyelamatkan East India Company dengan memberi mereka hak monopoli penjualan teh langsung ke koloni Amerika tanpa melalui pedagang perantara. Tujuannya sederhana, membantu East India Company menjual surplus 17 juta pon teh yang menumpuk di gudang, sembari menyelamatkan pendapatan negara Inggris yang sangat bergantung pada tarif impor perusahaan ini. Namun, bagi koloni Amerika, The Act bukanlah sekadar kebijakan perdagangan. Undang-undang itu dipandang sebagai langkah licik kerajaan Inggris untuk memaksakan pajak tanpa perwakilan, taxation without representation. Para kolonialis menilai bahwa dengan memberikan monopoli kepada East India Company, pemerintah menyingkirkan pedagang lokal dan menormalisasi kontrol perdagangan yang dianggap menindas. Teh East India Company yang seharusnya lebih murah karena pemotongan tarif, justru dipersepsikan sebagai simbol penindasan politik yang dibungkus harga murah. Dengan demikian, teh bukan lagi sekadar komoditas, tetapi menjadi simbol konflik ideologis antara koloni dan kerajaan. Kecurigaan masyarakat kolonial terhadap East India Company bukan tanpa alasan. Perusahaan ini terkenal sebagai entitas bisnis yang menggabungkan kekayaan, kekerasan, dan kekuasaan negara, terutama setelah keberhasilan militernya di India pasca pertempuran Plessy tahun 1757. Para pemimpin kolonial Amerika mengikuti berita mengenai kebangkrutan perusahaan tersebut, serta bagaimana pemerintah Inggris harus menyelamatkannya demi mempertahankan stabilitas ekonomi imperial. Bagi kolonialis, menyelamatkan East India Company melalui The Act tampak seperti penyalahgunaan kekuasaan publik demi kepentingan korporasi swasta. Maka, menolak Teh East India Company berarti menolak gabungan kekuasaan negara dan perusahaan raksasa yang mereka anggap berbahaya. Ketegangan ini memuncak pada tahun 1773 ketika 3 kapal, yaitu Dartmouth, Eleanor, dan Beaver, tiba di Boston membawa muatan teh milik East India Company. Para Patriots, termasuk kelompok radikal Sons of Liberty, sudah bersiap melakukan protes. Mereka meminta gubernur kolonial, Thomas Hutchinson, untuk mengembalikan kapal-kapal tersebut ke Inggris. Tetapi permintaan itu ditolak. Pada malam hari, ratusan warga kolonial, sebagian mengenakan penyamaran sebagai penduduk asli Amerika, menyerbu dermaga dan naik ke kapal. Dalam aksi terorganisasi, tanpa kekerasan terhadap manusia, mereka membuang 342 peti teh East India Company ke pelabuhan Boston. Aksi ini kemudian dikenal sebagai Boston Tea Party, sebuah peristiwa yang mengguncang politik Atlantik dan menjadi titik balik menuju Revolusi Amerika. Subscribe to my channel.